Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. So di video kali ini gua akan bahas salah satu model rambut yang menurut gua nggak tahu kenapa tapi banyak pria yang cukup suka dengan model rambut ini, yaitu adalah model rambut gondrong. Mungkin karena waktu sekolah kalian nggak boleh punya rambut gondrong dan suka kena razia. So ketika misalnya masuk kuliah atau misalnya kalian yang nggak mutusin untuk kuliah atau apapun lah, intinya setelah SMA, biasanya kalian lampiaskan dengan pengen coba rambut gondrong. Gua ketika kuliah, gua nyobain dulu rambut gondrong itu sekitar 2 tahunan. Dan temen gue juga banyak yang nyoba rambut gondrong, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada juga yang sampai sekarang masih gondrong, itu masih ada. Jadi menurut gue cukup banyak yang memang suka dengan rambut gondrong ini. Dan gue nggak tahu kenapa biasanya pria ketika gondrongin rambut, mereka pilih diikat, dikuncir antara man bun atau ponytail. Lebih banyak temen gue atau gue lihat di kampus itu yang rambutnya dikuncir daripada diurai seperti biasa. Kalau cewek kan kebanyakan diurai, cewek kan nggak mau rambutnya diikat, kebanyakan mereka diurai. Tapi kalau cowok itu kebalikannya. Nah, salah satu yang bakal gue bahas di sini adalah dengan kalian ikat rambut itu menambah potensi kebotakan. Dan gue ngalamin, walaupun gue sendiri memang punya gen kebotakan dari nyokap, karena keluarga nyokap, saudara laki-lakinya semua ngalamin kemunduran hairline. Jadi memang dahinya itu memang lebar-lebar. Nah, karena memang udah ada turunan, walaupun dari sisi nyokap kan nggak ngalamin karena nyokap perempuan. Itu berpengaruh sama gue. Ya memang nggak semua orang yang rambutnya diikat itu ngalamin kemunduran hairline. Tapi itu kalau sebentar. Contohnya adalah Guntur LDP dari Last Day Production. Gue sering lihat dia gonta-ganti kayak rambut, sering digunduli, nanti dipanjangin lagi pakai bondu, nanti sampai bisa diikat. Tapi dia nggak ngalamin kemunduran hairline. Kenapa? Karena memang nggak ada turunan. Dan dari yang gue lihat, dia gondrongnya itu nggak pernah lama, nggak pernah gondrong lebih dari 1 tahun lebih, 2 tahun. Jadi ketika dia udah bisa diikat kuda, ketika udah bisa ponytail, itu ponytailnya itu nggak bertahan lebih dari 1 tahun. Tapi lu bisa lihat beberapa orang yang memang ponytailnya itu digunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama, walaupun dia nggak punya gen kebotakan. Contohnya adalah Ronaldinho. Nanti gue bakal cari juga foto dia ketika sekarang udah ngalamin kemunduran hairline, walaupun dia masih tetap konsisten dengan gaya rambut ponytailnya. Kalian bisa lihat Ronaldinho sekarang. Itu dia sering pakai headband atau topi yang benar-benar lumayan gede ya, lumayan besar topinya itu untuk nutupin hairline. Jadi rambutnya ke belakang aja, kelihatan rambutnya masih panjang, tapi bagian depan sini area jidat itu selalu ditutupin. Ya. So yang gue sorotin di sini adalah tetap ada kemungkinan ketika kalian dalam jangka waktu yang lumayan panjang rambut diikat, itu bisa nyebabin yang namanya penipisan, kebotakan, atau kemunduran hairline. Nah, dan gue ngalamin. Jujur aja, dari tadi gue masih ulang bahwa gue itu ngalamin. Dan benerinnya itu susah gitu. Kalian bisa pakai amunisi oles kalau memang itu kemundurannya pure dari ikat kuda. Dan itu harus dalam jangka waktu yang cepat ya. Ketika mulai kerasa mundur, di sini mulai tipis-tipis ya, jangan sampai folikel di area sininya hilang, itu kalian masih bisa. Tapi kalau waktu kasus gue itu telat. Gue itu ponytailnya 2 tahun, rambut gue sampai setengah punggung. Di sininya udah nggak ada folikel, di bagian M-nya ini udah nggak ada folikel. Selain memang awalnya ada sedikit bentuk M dari turunan, ditambah ditarik terus. Gue tuh sampai di sini nggak ada folikel. Harusnya awal-awal ketika gondrong kayak belum bisa diikat kuda, masih sekitar segini, sebahu, itu harusnya udah buru-buru udahan gitu dan langsung diobatin. Tapi di zaman itu gue nggak tahu yang namanya minoxidil, dan pastinya nggak ada uang sama sekali untuk transplant. Ya udah. Dan orang tua gue pun waktu itu kasusnya nutupin kayak, oh tenang, kepala lu memang bentuknya kayak gini segala macam. Ya mungkin untuk menenangkan segala macam, gue nggak ngerti. Tapi yang gue sorotin di sini adalah kalian gondrong, misalnya anggap 2 tahun sampai 4 tahun, kalau ngalamin kemunduran, itu sangat-sangat nggak worth it. Kalian misalnya gondrong dari umur berapa misalnya? Umur 20 sampai umur 24.
Tapi kalian udah mulai ngalamin penipisan di 28. Dan misalnya ngalamin kebotakan di umur misalnya 32. Udah kelihatan bahwa lu tuh botak. Udah nggak bisa disebut rambutnya masih oke. Dari 32 lu ngalamin misalnya kebotakan sampai berapa? Anggaplah lu baru siap ngalamin kebotakan di umur misalnya berapa? 50 tahun, 55 tahun. Anggaplah 50 tahun gitu. Lu dari 32 sampai 50 itu 18 tahun. Nggak worth it lu tuker 2 tahun sampai 4 tahun untuk 18 tahun. Apalagi tadi asumsi gua, lu udah mulai ngalamin penipisan, kemunduran segala macam, makin terlihat di umur 28 tahun. Lu menukar 2 tahun sampai 4 tahun untuk 22 tahun ke depan. Itu menurut gua nggak worth it. Even gua sekarang udah ngelakuin transplant, rambut tuh beda. Rambut udah nggak sama dulu lagi. Teksturnya ini tipis. Walaupun ini looks-nya oke, dilihat jarak kamera gini oke. Tapi tipis teksturnya. Lu cuma bisa nambah berapa di sini? 4.000. Banter-banter kalau 2 kali transplant, lu bisa naruh sekitar mungkin 6.500. Itu dipegang tuh tipis. Beda sama area belakang atau area samping yang tekstur rambut tuh tebel. Itu nggak sama lagi. Cuman kelihatan lebih oke. Tapi ketika kena cahaya, ketika kena air, ketika berminyak, itu makin kelihatan tipis. Tetap kelihatan tipis. Orang pun yang ketemu gua, tukang cukur pasti bilang, ini rambutnya tipis ya, ini apa. Semua tuh udah beda. Dan menurut gua, ya gue cukup menyesal sih dengan kejadian itu. Selain karena turunan, menurut gue itu mempengaruhi. Karena kenapa? Satu lagi nih yang mumpung gue lagi ingat, ketika misalnya kalian mau manjangin rambut, biasanya kalian tuh buru-buru pengen cepet-cepet panjang. So ketika belum terlalu panjang, kalian tuh ikatnya kenceng, dan yang depan itu kalian tarik terus ke belakang. Kalian pengen yang depan ini cepat-cepat sampai ke area belakang, kalian tuh ikatnya tuh kenceng. Walaupun sebenarnya ikat rambut itu nggak boleh kenceng, harus santai lah. Tapi pasti kalian kenceng, kalian ganjel dengan bando, dan kalian ikat ke belakang kenceng. So ya hasilnya ya begini. Dan menurut gue kayak sekarang penyesalan juga udah terlambat, karena semua udah terjadi. Rambut udah nggak bisa kembali lagi, dan folikel rambut pun ada yang mati. So ya ini pengalaman dari gue. Jadi gue bilang bahwa ketika kalian mau coba gondrongin rambut, coba kalian pikir-pikir lagi deh gimana bagusnya. Dan kalau misalnya kalian benar-benar mau banget, pertama kalian harus tahu konsekuensinya. Dan yang kedua adalah kalian harus tahu gimana cara meminimalisir kerontokan atau kebotakan dari rambut gondrong. Ya selain dikasih nutrisi, jangan terlalu sering diikat. Kalau memang belum waktunya diikat, jangan dipaksa diikat ke belakang. Jangan kalian tarik-tarik, karena kalian pengen cepet-cepet ponytail atau main bun. Segitu aja sih pengalaman dari gue, semoga membantu. Karena menurut gue, tadi yang udah gue bahas, 2-4 tahun kalian gondrongin rambut, itu sangat nggak worth it kalau ditukar dengan belasan tahun atau puluhan tahun kalian harus ngalamin yang namanya kebotakan di waktu prime kalian. So videonya segini aja, itu pengalaman dari gue. Gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.